Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melihat adanya sinyal praktik kartel dari masalah meroketnya harga minyak goreng di pasaran belakangan ini. Diduga perusahaan-perusahaan besar dalam negeri kompak menaikkan harga karena melihat harga CPO dunia. Dugaan modusnya adalah harga minyak goreng di pasar tersebut dinaikkan sendiri oleh para produsen minyak goreng dalam negeri setelah tahu harga internasional tinggi. Iya, pasar industri minyak goreng di Indonesia cenderung mengarah ke struktur yang oligopoli. Jika produsen minyak kelapa sawit ini memproduksi dari lahan sawitnya sendiri, maka seharusnya produsen dalam negeri tidak kompak menaikkan harga minyak goreng. KPPU menilai alasan adanya kenaikan harga CPO di pasar internasional itu masuk akal karena perkebunan sawit rata-rata dimiliki sendiri. Oke, yang paling harus dilakukan setelah adanya temuan ini mungkin adalah dilakukan tindakan yang tegas. Saya rasa sih mungkin pemerintah sudah mulai memetakan terkait dengan temuan ini. Kira-kira produsen-produsen mana saja yang diduga melakukan praktek kartel gitu ya. Nah, kalau memang sudah seperti itu, antara memang pencabutan izin usaha atau ada hal berikutnya adalah menerapkan domestic market obligation kayak yang sudah diterapkan ya? Juga ke batubara gitu. Supaya akhirnya ada satu kontrol dari pemerintah sendiri untuk persentase produksi dari CPO untuk sawit ataupun mungkin minyak goreng gitu misalnya, itu sudah dipatok harganya paling tinggi berapa gitu. Itu kayaknya mekanisme yang paling mudah. Oke, karena memang ini selain isu batubara beberapa waktu lalu, isu minyak goreng dan sawit atau CPO ini juga menjadi isu yang banyak diperbincangkan gitu ya. Dan tentunya ini ada beberapa komentar dari netizen IDX Channel. Yang pertama ini dari Jokowa 09. Oke, yang pasti kontrol dari pemerintah yang kurang. Setelah kejadian ini, pemerintah harusnya segera ambil langkah tegas untuk bisa memberi sanksi ke para kartel-kartel tersebut. Ini seperti yang Wiki sampaikan tadi ya. Senada dengan yang tadi saya sampaikan. Berikutnya adalah ruang titik koma. Akhirnya ada juga yang nulis berita ini. Logikanya sih aneh emang, lahan sawit segitu banyaknya, gedenya sampai bikin pada teriak-teriak lah, kok harga minyak goreng bisa semahal itu. Masa kebutuhan dalam negeri malah ngikutin harga luar, kalau bisa produksi sendiri. Lucunya udah sejak kapan kejadian baru diturunkan harganya. Subsidi pula katanya gitu. Oke. Berikutnya ini dari Arizal_smartboy. Karena nggak ada kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri, melihat sektor ekspor yang bahkan nyampe harga tertinggi, ya siapa yang nggak tergiur. Makanya mungkin tadi Wiki juga mengatakan kalau bisa ada aturan soal atau kebijakan soal DMO tadi ya, seperti batubara ya. Jadi pemenuhan dalam negeri dulu biar ya mungkin nggak diekspor terus-terusan gitu. Tapi sebetulnya penentuan ataupun mungkin pengaplikasian dari kebijakan DMO nampaknya agak membuat dunia usaha sedikit tidak nyaman sebetulnya, Mang ya. Cuman kalau itu dilihat sebagai satu langkah untuk mendisiplinkan produsen-produsen ini agar kemudian mengutamakan kebutuhan dalam negeri, ya kenapa enggak, ini jadi satu konsekuensi yang memang harus ditanggung gitu ya. Baik, kita doakan yang terbaik untuk penertiban dari harga komoditas-komoditas pangan yang ada di Indonesia.